Bahkan jika kita ingin menyusul satu sama lain, kita tidak perlu melakukan ini di depan pintu. Ayo, mari masuk dan berbicara. Hai Bodong di samping membuka mulutnya dan tertawa ketika melihat 3 orang yang bercakap-cakap dengan gembira. Semua orang mengeluarkan tawa ketika mendengar ini. Mereka segera mengikuti Hai Bodong dan menyerbu ke aula. Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing dan lainnya secara acak duduk di samping Xiaoyan. Sementara para ahli dari gerbang Xiao seperti Yao bersaudara dan lainnya ragu sejenak sebelum berdiri lurus di belakang Xiaoyan seperti pilar kayu. Hai Bodong menyerap semua tindakan kelompok ke dalam matanya. Jantungnya juga secara samar-samar menebak beberapa hal. Kemudian dia menoleh pada Xiaoyan dan menyuarakan pikirannya. Aku khawatir kamu berencana untuk bertempur sampai mati dengan sekte Mystic Cloud setelah kembali, bukan? Apakah Hai Lao berpikir bahwa ada kemungkinan klan Xiao dan sekte Mystic Cloud dapat hidup berdampingan di Kekaisaran Jamah? Kekuatan sekte Mystic Cloud sangat berbeda dengan 3 tahun yang lalu. Mereka saat ini benar-benar kuat. Selain Yun San, mereka setidaknya memiliki 3 elit Dou Huang. Ekspresi Hai Bodong secara bertahap menjadi serius saat dia perlahan berbicara. Meskipun kamu telah membawa cukup banyak ahli kali ini, dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka, itu masih belum cukup. Hai Bodong jelas tahu, hanya dengan mengandalkan Lin Yan dan lainnya, kekuatan ini belum cukup. Xiaoyan hanya tersenyum sambil menatap ekspresi serius Hai Bodong. Dia kemudian tiba-tiba bertepuk tangan. Segera suara sedikit angin bergegas tiba-tiba muncul. 3 sosok akhirnya mendarat di aula. Yinggu, Sume, dan Tiwu, 3 elit Dou Huang muncul di depan semua orang. Pemimpin Xiao, kami tidak membangkitkan perhatian siapapun ketika kami memasuki kota kali ini. Yinggu menyapu pandangannya ke atas aula dan tersenyum ketika dia berbicara pada Xiaoyan. Aku telah menunggu kalian bertiga. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian memalingkan kepalanya ke arah Hai Bodong. Hai Lao, sekarang jumlah Dou Huang di tanganku tidak lebih rendah dari sekte Mystic Cloud. Apa yang harus ditakuti? Wajah Hai Bodong menjadi tertegun saat dia melihat 3 orang yang muncul di aula. Dia juga menyadari bahwa kekuatan 3 orang ini semua mirip dengannya. Xiaoyan tersenyum melihat wajah tertegun Hai Bodong. Memegang cangkir teh di tangannya, dia kemudian berkata dengan lembut, "Adapun Yun San, tinggalkan dia untuk..." Ruang di aula tiba-tiba bergoyang sebelum Xiaoyan selesai berbicara. Itu juga membuatnya kaget. Beberapa saat kemudian, sosok tinggi dan sosok pendek dengan aneh muncul. Mereka adalah Ratu Medusa dan Jian yang sudah membawa kotak obat. Jelas, kedua orang ini telah keluar untuk mencuri bahan obat tanpa memberitahunya lagi. Bahkan yang membuat marah Xiaoyan, mereka mengambil kotak obat ini dari klan Primer. Hai Lao, maafkan aku, kedua orang ini benar-benar membuat onar dan menempatkan perhatian mereka pada klan Primer. Xiaoyan kemudian mengembalikan kotak obat pada Hai Bodong. Mulut Ratu Medusa bergerak sedikit ketika dia melihat ini. Kelihatannya dia sangat tidak mau kotak obat ini dikembalikan. Namun ketika dia melihat Xiaoyan mengabaikannya, dia hanya bisa pasrah mengangkat kepalanya. Matanya yang indah menatap lama Hai Bodong di kursi pemimpin. Hai Bodong dengan cepat pulih setelah bertemu mata dengan Ratu Medusa. Merasakan perasaan yang berbahaya membuat tubuhnya menggigil. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan Xiaoyan. Kamu tidak perlu untuk mengembalikannya, karena dia suka, kami akan memberikannya padanya. Xiaoyan hanya bisa memberikan senyum malu ketika dia melihat Hai Bodong melakukan yang terbaik untuk menghindari mengambil kotak kembali. Kemudian Hai Bodong mengeluarkan batuk ringan sambil berkata, "Seseorang, tolong ambilkan kursi." Hai Bodong dengan cepat menginstruksikan ketika melihat Ratu Medusa masih berdiri. Xiaoyan mungkin berani meninggalkan wanita yang menakutkan ini berdiri di sana, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ekspresi dingin Ratu Medusa diam-diam menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat sikap Hai Bodong. Baru kemudian dia merasa bahwa orang tua ini yang telah dia segel selama bertahun-tahun sedikit menyenangkan untuk dilihat. Kamu ingin berurusan dengan Yun San? Bukankah itu terlalu beresiko? Mengapa kita tidak melakukan hal ini? Kami akan mencoba yang terbaik untuk membuat kontak dengan 2 klan yang tersisa, Asosiasi Alkemis dan Keluarga Kekaisaran. Hai Bodong tiba-tiba membuka mulutnya untuk memberikan saran. Terserah Hai Lao, Xiaoyan tidak terlalu tertarik atas saran ini. Iblis tua dari keluarga kerajaan dan Fama memang memiliki kekuatan. Namun kekuatan bertarung yang dapat diberikan oleh klan Nalen dan klan Mo pada dasarnya dapat diabaikan. Seorang ahli dari level Dou Huang tidak lagi banyak digunakan dalam pertempuran semacam ini.
Saudara ketiga, Hailao benar. Hal ini jauh lebih meyakinkan dibandingkan hanya dengan mengandalkan orang-orangmu jika kita ingin menghilangkan sekte Mystic Cloud. Xiaoding merenung sejenak sebelum akhirnya perlahan-lahan membuka mulutnya. Kemudian Xiaoyan berpikir sejenak setelah mendengar Xiaoding membuka mulutnya dan tidak terus menolak. Baiklah, kalau begitu aku akan menyusahkan Hailao untuk melakukan kontak dengan mereka. Cara yang terbaik adalah menyelesaikan semua masalah ini sebelum mulai bertarung dengan sekte Mystic Cloud. Masih ada hal lain, Haibodong sekali lagi berbicara. Raja pil obat Guhe, jika dia mampu ditarik oleh sekte Mystic Cloud, kemungkinan kekuatan sekte Mystic Cloud akan melambung tinggi. Xiaoyan menyipitkan matanya, dia mengetuk jarinya dengan lembut sebelum berkata, Guhe juga seorang tetua alkemis, mungkin kita bisa meminta Fama untuk menemukannya. Yang terbaik adalah aku bisa bertemu dengannya, dan aku akan memikirkan cara untuk membuatnya mempertahankan netralitasnya. Setelah diskusi selesai, Xiaoyan pergi ke Mansion Xiao untuk bertemu dengan anggota klan Xiao. Kemudian dia meninggalkan segala urusan klan Xiao pada Xiaoli, sementara dia mempersiapkan diri untuk berurusan dengan sekte Mystic Cloud. Satu hari berlalu, Haibodong sudah membuat kontak dengan sisa paksi besar ibu kota. Pertemuan tempat di mana mereka akan mendiskusikan hal-hal terletak di asosiasi alkemis yang telah mempertahankan posisi netral dalam kekaisaran Jama. Xiaoyan kebetulan bertemu Haibodong dan Yafei yang akan pergi ketika dia tiba di klan Primer paginya. Xiaoyan, Haibodong tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Xiaoyan. Dia baru saja akan menyapa, namun ketika melihat Ratu Medusa di belakangnya, wajah Haibodong langsung mengejang sedikit. Dia kemudian batuk datar dan berkata, Aku baru saja akan mengirim seseorang untuk mencarimu. Aku sudah membuat kontak dengan keluarga kekaisaran, klanmu, klan Nalan untuk bertemu di asosiasi alkemis hari ini untuk membicarakan beberapa masalah kerjasama. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia membelai kepala Jian di sisinya. Dia masih khawatir bahwa gadis kecil ini akan diculik oleh Ratu Medusa. Namun dia tidak bisa berkata apa-apa melihat Ratu Medusa terus mengikutinya. Kelihatannya wanita ini memiliki minat yang besar pada Jian. Xiaoyan, ini? Yafei kaget saat melihat Ratu Medusa mengikuti di belakang Xiaoyan. Dia segera tersenyum dan bertanya, Seorang teman, kamu bisa memanggilnya Cailin. Xiaoyan tampaknya telah merasakan ada sesuatu yang tidak beres di bawah fokus mata memerah Yafei. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjawab samar. Jadi, ini Nona Cailin. Yafei mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia maju 2 langkah, kemudian mengamati wajah sempurna Ratu Medusa. Nona Cailin memang cantik, tidak heran kamu mengikuti di samping adik Xiaoyan. Xiaoyan segera terkejut ketika mendengar kata-kata Yafei. Mengapa Yafei sedikit berbeda hari ini dibanding kemarin? Apakah dia cemburu? Xiaoyan diam-diam merenung di dalam hatinya. Sebagai pria, mungkin sulit baginya untuk merasakan beberapa pemikiran seorang wanita. Namun Ratu Medusa berhasil merasakan sedikit permusuhan dan kehati-hatian dalam nada wanita di depannya. Ratu Medusa samar-samar dapat merasakan bahwa wanita cantik di depannya memiliki beberapa perasaan khusus terhadap Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ratu Medusa tanpa sadar merajut alisnya mendengar kata-kata Yafei. Emosi yang tidak diketahui naik di dalam hatinya. Emosi semacam ini menyebabkan dia merasa agak frustasi. Wajahnya yang cantik kemudian berpaling pada Xiaoyan dan nada suaranya berubah jauh lebih dingin. Mengapa kita menyerap percakapan di sini, bukan melakukan hal yang serius? Xiaoyan juga kaget saat melihat ekspresi Ratu Medusa tiba-tiba berubah dingin. Tatapannya segera menyapu wajah Yafei dan Ratu Medusa. Hatinya merasa bingung. Mengapa dua wanita ini tidak cukup normal hari ini? Haibodong di samping, orang yang sangat berpengalaman di usia tuanya. Dia sekilas berhasil melihat suasana agak tidak ramah antara Yafei dan Ratu Medusa. Kemudian dia segera mengeluarkan batuk kering dan buru-buru menarik Yafei ke belakangnya. Jika wanita ular cantik ini tiba-tiba menyerang, Yafei kemungkinan tidak akan mampu bahkan untuk bertahan satu pukulan. Yafei, semua rumah lelang klan akan sekali lagi terbuka hari ini. Hal ini juga merepotkan, kamu harus buru-buru mengarahkan mereka. Sementara aku dan Xiaoyan masih perlu buru-buru untuk pergi ke asosiasi alkemis. Meskipun Yafei agak tidak mau, dia hanya bisa mengangguk saat mendengar perintah Haibodong. Namun sebelum dia pergi, dia perlahan-lahan berjalan di depan Xiaoyan dan merapikan pakaiannya. Xiaoyan, jangan bertindak bodoh dalam pertemuan ini. Sekarang kamu tidak hanya membawa nasib klan Xiao, tetapi kamu juga berhutang janji padaku.
Tentu saja aku tidak akan melupakannya. Aku telah berjanji akan mencoba yang terbaik untuk membantumu, bahkan jika kakak Yafei ingin menjadi seorang ratu di masa depan. Yafei tersenyum sambil menutup mulutnya dan tertawa dengan penuh sayang. Aku tidak tertarik menjadi seorang ratu. Haibodong tertawa kering sambil melihat mereka berdua menggoda satu sama lain. Dia bisa merasakan bahwa wajah Ratu Medusa di belakang Xiaoyan menjadi semakin dingin. Baiklah, aku akan pergi dulu. Kalian semua harus buru-buru ke asosiasi alkemis. Yafei membelai kepala Xiaoyan dengan lembut. Ketika dia membalikkan tubuhnya, tatapannya samar-samar melirik Ratu Medusa. Xiaoyan menyaksikan sosok bergoyang memikat perlahan menghilang dari pandangannya. Baru kemudian dia beralih pada Ratu Medusa dan tersenyum. Mari kita pergi. Jika kamu belum cukup untuk melihat, kamu dapat mengikutinya dan terus menonton. Ratu Medusa melirik Xiaoyan sambil tertawa dingin. Dia segera berbalik dan keluar. Wanita ini, kenapa dia bertingkah begitu aneh hari ini? Xiaoyan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Ratu Medusa. Dia cemburu, semua wanita seperti itu. Haibodong di samping tertawa dan segera mengangkat jempolnya ke arah Xiaoyan. Kamu benar-benar berhasil menjinakkan ular wanita cantik ini yang namanya ditakuti di seluruh kekaisaran Jama saat itu. Cemburu? Xiaoyan tiba-tiba tertawa keras saat mendengar ini. Dia tidak berpikir bahwa Ratu Medusa bisa memiliki emosi seperti itu. Selain itu, jinak, lupakan hal tentang itu. Siapa tahu jika dia akan segera bermusuhan setelah perjanjian 1 tahun dan membunuhnya. Lebih baik menghindari main-main dengan wanita ini. Gadis kecil ini kelihatannya sedikit berbeda. Mengapa aku merasa? Tatapan Haibodong tiba-tiba berhenti pada Jian yang sedang memegang tangan Xiaoyan dan berbicara dengan terkejut. Orang tua, jangan melihat orang sembarangan. Jika tidak, aku akan meminta kakak Cailin untuk memukulmu. Jian agak tidak senang ketika Haibodong menatapnya. Dia merengkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan cara yang nakal. Xiaoyan tersenyum dan membelai kepala Jian. Hailao tidak boleh meremehkan Jian. Hampir tidak ada orang yang di level Doang cocok dengannya. Bahkan beberapa Douhuang tidak akan merasa baik setelah kena pukulannya. Baiklah, mari kita pergi ke asosiasi alkemis.有架当然是要一起打。